Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur dapat berkumpul kembali di sini untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat di Galatia 1 ayat 3 sampai dengan 5. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pujian, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami panggil, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pimpin Tuhan kebaktian ini, Tuhan, dari pagi hingga nanti Tuhan, dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan, agar kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu lebih sungguh-sungguh lagi Bapa. Bapa berkati Tuhan, mungkin ada Tuhan keluarga, teman-teman kami juga Tuhan, yang sedang sakit Tuhan. Kau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan, dari ujung rambut hingga telapak kaki Tuhan, Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kesembuhan Tuhan, dan dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita
Kita akan tundukkan kepala. Kami menikmati anugerah-Mu atas kami. Hari ini kami dipertemukan kembali dalam ibadah. Kau yang memberikan hari perhentian bagi kami, di mana kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bisa mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membawa kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau, semakin mengasihi Tuhan, semakin lebih mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu firman Tuhan penuh kuasa untuk menjawab segala kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa yang sudah Kau siapkan bagi kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau mendengarkan, kami mau fokus kepada firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan 10 hari kemudian Tuhan Yesus mengirim roh penolong bagi kita. Itu merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita sebagai umatnya. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita ketika kita masih berdosa, ya. Yang menjadi persoalan adalah dapatkah kita mengasihi Tuhan Yesus? Saudara, memang tidak mudah. Kalau Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita, tinggal kita sebaliknya, ya. Kita harus juga mengasihi Tuhan Yesus. Cuman masalahnya mengasihi Tuhan Yesus itu tidak mudah. Barangkali karena Tuhan Yesus secara kasat mata tidak terlihat, ya gitu ya. Tidak bisa kita bertemu muka langsung dengan Tuhan Yesus. Saudara, orang yang kelihatan saja, ya, atau sesuatu yang kelihatan saja seperti kita sesama manusia, kita mungkin sukar untuk saling mengasihi. Apalagi kalau sesuatu yang tak terlihat gitu ya. Jadi nggak mudah untuk mengasihi Yesus karena Tuhan Yesus itu tidak nampak gitu ya. Saudara, namun ada caranya supaya kita bisa mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, dapatkah kita mengasihi Tuhan Yesus, atau dapatkah kita mengasihi Allah. Kita akan membaca beberapa nats firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang ke-15, 21, 23 dan 24, Saudara ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian loncat ke 23 dan 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Kemudian 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Satu lagi Saudara, ayat firman Tuhan dari Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara, dari ayat-ayat yang telah kita baca, ada satu perintah yang utama ya. Kita kalau tadi sudah kita baca semua itu, kita bisa menangkap satu pesan dari Tuhan, yaitu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Saudara, apa yang dimaksud dengan sesungguhnya dari perintah tersebut? Mengasihi Tuhan itu tidak sama, saudara ya, dengan tidak sama seperti kita mengasihi manusia gitu. Suami mengasihi istri atau istri mengasihi suami ataupun orang tua mengasihi anak, tidak seperti itu ya. Karena arti mengasihi secara alkitabiah berhubungan dengan tindakan ya, dengan tindakan. Dan arti yang lebih spesifik lagi dari mengasihi Allah Tuhan adalah melakukan apa yang Allah inginkan, yaitu perintah-perintahnya dan kehendaknya. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah melakukan apa yang Allah inginkan, yaitu perintah-perintahnya dan kehendaknya. Jadi mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya, yaitu kita menuruti firman Tuhan gitu ya. Jadi mengasihi Tuhan itu berarti kita mengamalkan atau melakukan firman Tuhan. Saudara, ada dua hal yang Tuhan Yesus telah mengatakannya dengan jelas sekali. Jadi orang yang mengasihi Dia adalah orang yang melakukan firman-Nya, dan orang yang tidak melakukan firman-Nya tidak mengasihi Dia. Jadi itu ada dua ya, melakukan dan tidak melakukan. Saudara, arti sesungguhnya dari mengasihi Allah adalah kita berusaha melakukan apa yang berkenan kepadanya dan apa yang menyenangkan hatinya, dan ini adalah sesuatu yang dapat kita lakukan sehari-hari ya. Mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan bisa kita lakukan sehari-hari. Memang saudara, melakukan apa yang berkenan dan apa yang menyenangkan hati Tuhan itu kita lakukan setiap hari itu nggak gampang ya, nggak mudah, bahkan barangkali ya katakanlah mustahil kita bisa melakukan setiap hari kehendak Tuhan semua bisa mulus berjalan gitu ya. Tentu kita ada bermacam-macam ya barangkali penyelewengan atau mau membawa kehendak sendiri gitu ya. Jadi kita tidak bisa menuruti kehendak Tuhan, firman Tuhan setiap hari, setiap saat begitu. Jadi memang agak susah gitu ya. Kalau begitu saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mentaati perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Saudara, banyak orang Kristen yang sekuat tenaga untuk mengasihi Tuhan ya, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Saudara, semakin mereka mencoba, semakin seseorang ini gagal gitu, semakin dipaksakan kita mau menuruti kehendak Tuhan, seringkali kita selalu gagal dan gagal lagi. Akibatnya barangkali kita merasa frustasi dan tertekan ya akan hal ini. Memang saya juga pernah merasakan seperti itu. Dalam kehidupan ini saya ingin selalu menuruti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan senang, apa yang mau. Tetapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali hal yang ternyata tidak bisa kita lakukan. Ada saja gitu ya, godaan, ada ini dan itu yang menyebabkan kita tidak selalu bisa menuruti akan kehendak Tuhan. Saudara, untuk bisa mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan jiwa kita tidak bisa
mengandalkan kekuatan daripada diri kita sendiri. Kita membutuhkan sesuatu yang bisa mendorong ataupun memotivasi kita untuk kita bisa mampu untuk melakukan hal tersebut, ya, memampukan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, apakah sesuatu itu, ya, dorongan apakah yang bisa membuat kita bisa melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan? Saudara, mari kita lihat ada dua orang, ya. Saya beri contoh 2 orang yang murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus yaitu Petrus dan Yohanes. Yohanes saudaranya Yakobus, anaknya dari Zebedius, ya, Yohanes ini, ya. Ya, saudara, melalui contoh daripada 2 orang ini kita bisa mengetahui apa sih rahasianya bahwa kita ini bisa mengasihi Allah. Kalau tadi dikatakan ya sukar gitu, ya, tetapi ada caranya, saudara. Ada rahasianya bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Saudara, yang pertama, ya, kita lihat dulu Petrus. Petrus, saudara, kalau saudara baca di Alkitab, Petrus itu punya sifat yang, ya, agak apa, ya, kalau ngomong tuh ceplas-ceplos, kalau melakukan sesuatu tidak dipikir dulu gitu, asal ngomong aja gitu, barangkali seperti itu, ya, karakter daripada Petrus. Saudara, Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang berkata di dalam Matius 26 ayat yang ke-35, Petrus ini ngomong, mungkin spontan dia ngomong, ya, Petrus ini gini, biarpun semuanya ini menyangkal engkau, saya tidak akan pernah menyangkal engkau. Ini kata Petrus, ya. Biarpun mereka semua barangkali murid-murid yang lain tergoncang imannya, saya tidak gitu. Bahkan saya rela dipenjara mati demi engkau Tuhan Yesus gitu, ya. Jadi ini kata Petrus berbicara seperti itu. Dan dari semua yang Petrus katakan intinya adalah satu seperti ini. Saya adalah murid yang mengasihi Tuhan Yesus. Ini kata Petrus. Saya adalah murid yang mengasihi Tuhan Yesus. Saya mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Saudara, benarkah, betulkah apa yang diucapkan Petrus ini? Sekarang kita lihat hal yang kedua dulu, ya. Yang kedua adalah kita lihat Yohanes. Kita lihat Yohanes. Kita pasti tahu, ya, ciri dari Yohanes ini punya karakter yang lain daripada Petrus. Yohanes ini, saudara, kalau saudara baca di Alkitab di dalam Injil Yohanes, kita akan menemukan kalimat murid yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi Yohanes ini mengatakan murid yang dikasihi Yesus gitu. Ya, saudara, ditulis dalam Yohanes 13 ayat yang ke-23. Saudara, Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri, ya. Jadi Yohanes menulis perkataan itu murid yang dikasihi Yesus. Nah, saudara, kalau kita pikir, ya, dari ke-12 murid Tuhan Yesus ini, Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus, ya. Kalau kita baca kalimat tadi, jadi kita punya asumsi bahwa Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Tetapi kemudian, saudara, kalau kita teliti, kita sadar bahwa kalimat murid yang dikasihi Yesus ini hanya ada ditulis oleh Yohanes sendiri. Jadi Yohanes sendiri yang ngomong bahwa dia itu adalah murid yang dikasihi Yesus, dan tidak ada di Injil-Injil yang lain, ya. Kalimat kata seperti itu nggak ada di Injil yang lain. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus sebenarnya mengasihi semua murid-muridnya? Kalau Yohanes merasa bahwa dia dikasihi Tuhan Yesus, mungkin merasa paling dikasihi Yesus gitu, ya. Tetapi
Tuhan Yesus itu mengasihi semua murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus mengasihi Yohanes sama seperti dia mengasihi murid-murid yang lain. Ya, saudara, tetapi ada satu hal yang berbeda daripada Yohanes. Yohanes tahu, ya, Yohanes merasa bahwa Tuhan Yesus mengasihinya. Nah, ini Yohanes merasa Tuhan Yesus mengasihinya. Jadi kalau kita ringkas begini, saudara ya, Petrus berkata bahwa saya adalah murid yang mengasihi Yesus ya. Sedangkan Yohanes berkata saya adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Jadi ini ada perbedaan dan di ya. Kalau mengasihi itu aktif, kalau di itu pasif ya gitu. Jadi perbedaannya begitu. Saudara, jadi bedanya Petrus merasa mengasihi Yesus, sedangkan Yohanes merasa dikasihi Yesus. Ini sangat-sangat berbeda sekali. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan mereka berdua antara Petrus dan Yohanes ini ketika ada sesuatu cobaan atau masalah yang mereka rasakan di dalam kehidupan, yang melanda kehidupan mereka. Saudara, ketika Yesus ditangkap dan kemudian banyak orang yang menanya kepada Petrus, apakah Petrus ini mengenal Yesus atau tidak? Ya, jadi ada orang yang bertanya seperti itu ketika Tuhan Yesus waktu itu ditangkap. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-69. Saudara, tahukah saudara bahwa apa yang Petrus lakukan? Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, Petrus bahkan bersumpah dan mengutuk bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus. Ya, luar biasa ya. Matius 26 ayat 70 sampai 74. Saudara bisa baca di situ bahwa Petrus menyangkal, bahkan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Wah, saudara ya, kalau kita lihat luar biasa Petrus ini ya. Baru saja dia mengatakan kalau dia adalah murid yang mengasihi Yesus. Ya, berkali-kali lagi. Kalau saudara baca di dalam Injil, bukan sekali ngomong bahwa saya mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, di saat yang sama, saudara, apa yang Yohanes lakukan? Nah, sekarang kita lihat Yohanes. Yohanes ini terus mengikuti Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dibawa untuk disalib, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang menunggu Tuhan Yesus, yang selalu mendampingi Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes ini selalu berada di dekat Tuhan Yesus, di bawah salib Tuhan Yesus. Yohanes selalu ada di situ. Saudara, ketika murid-murid yang lain menghilang entah kemana gitu ya, semua bubar, takut semua, sampai Petrus yang mengatakan seperti itu juga hilang, nggak ada gitu. Tetapi hanya satu orang yang tetap setia, yaitu Yohanes. Ya, Yohanes tetap setia kepada Tuhan. Saudara, sekarang kita bisa lihat ya, kita bisa lihat bedanya. Ini rahasianya. Rahasia supaya kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Apa saudara? Dengan mengetahui, dengan merasakan ya, bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi saudara sekalian. Ya, kita tidak akan bisa mengasihi Allah dan sesama jika kita tidak mengetahui bahwa Allah amat sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi saudara. Jadi dengan merasakan bahwa Yesus itu betul-betul mengasihi kita, kita bisa mengasihi Yesus. Saudara, orang yang selalu barangkali gembar-gembor, pamer, kalau dia adalah orang yang mengasihi Allah, kita lihat ujung-ujungnya malah akan meninggalkan Allah ketika
cobaan berat datang melanda kehidupan. Jadi kalau ada orang yang bilang saya mengasihi Yesus, saya setia saya gitu ya, selalu ngomongnya gembar-gembor seperti itu, kita lihat contohnya Petrus ini ternyata dia menyangkal. Saudara, orang yang tahu ya dan percaya kalau Allah mengasihi dia sepanjang waktu, bahkan ketika kita masih berbuat dosa, Roma 5 ayat 8 mengatakan seperti itu ya, ujung-ujungnya dia akan tetap mengasihi Allah. Kalau dia tahu bahwa dia dikasih Allah, ya pasti akan tetap mengasihi Allah. Kasihnya Allah kepada kasihnya seseorang kepada Allah bahkan akan melebihi mereka yang selalu berkata, aku mengasihi Tuhan, aku senantiasa selalu mengasihi Allah atau mengasihi Yesus gitu ya. Jadi kita lihat ya bedanya orang yang ngaku-ngaku saya mengasihi Allah, ternyata ujung-ujungnya ternyata tidak seperti apa yang dikatakan. Tetapi kalau ada orang yang merasa bahwa dirinya selalu dikasihi Allah, dia akan tetap mengasihi Allah. Itu bedanya, rahasianya. Saudara, ketika saudara tahu bahwa Allah mengasihi saudara, tidak hanya saudara saja mengasihi Allah, tetapi satu lagi, saudara bisa akan mengasihi sesama manusia. Jadi kalau udah bisa mengasihi Allah, kita juga bisa mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan seperti itu ya. Kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, mari kita lihat cerita tentang Tuhan Yesus ya. Kalau kita contoh kalau dikasih Allah itu bagaimana ya? Kita lihat tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis, dia keluar dari air, kemudian terdengar, saudara, ada suara dari sorga mengatakan begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, Matius 3 ayat yang 17 mengatakan seperti itu. Jadi begini, setelah dibaptis Tuhan Yesus kemudian dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di dalam setiap pencobaan iblis ini selalu berkata, jika engkau anak Allah, ya, iblis itu mengatakan seperti itu, jika engkau anak Allah. Saudara, kalau kita perhatikan perkataan iblis ini, ada yang dipotong gitu ya, ada yang dipotong ya, ada dua kata potong. Jadi sebelum Yesus dicobai, Allah berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Tetapi ketika iblis mencoba Yesus, dia berkata, jika engkau anak Allah, enggak disertakan bahwa dia dikasihi oleh Allah. Saudara, mengapa iblis tidak mengatakan ya bahwa yang dikasihi ya gitu ya di dalam perkataannya untuk mencoba Yesus ya? Karena apa, saudara? Karena ketika seseorang tahu bahwa dia anak yang dikasih Allah, cobaan iblis tidak pernah mempan, tidak pernah akan berhasil. Itu rahasianya ya. Kalau seseorang merasa bahwa dikasih Allah, segala cobaan-cobaan akan bisa diatasi gitu. Karena apa? Karena kita tahu kita dikasih Allah. Kalau kita tahu kita dikasih Allah, kita nggak pernah khawatir, saudara. Tuhan itu pasti mengasihi saya. Apapun yang ada di hadapan kita hadapi. Karena kita tahu Tuhan pasti akan menolong. Ya seperti apa yang Tuhan telah buktikan ya, bahwa Tuhan akan selalu memberikan Roh Kudusnya kepada kita, Roh penolong. Jadi kalau kita tahu Tuhan itu mengasihi kita, pastilah Tuhan itu akan selalu menolong kita. Itu saudara kuncinya ya. Karena saudara, ketika seseorang tahu bahwa dia anak yang dikasih Allah,
cobaan iblis itu nggak pernah berhasil gitu. Nah, itu saudara, tahukah saudara bahwa setelah saudara menerima Kristus, Allah menempatkan kita di dalam Kristus. Allah Bapa melihat saudara dan berkata kepada saudara, sama kira-kira seperti itu, kamu adalah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kira-kira seperti itu ya. Allah itu mengasihi kita. Jadi kalau kita merasa Allah mengasihi kita, Tuhan Yesus Tuhan Allah itu akan selalu berkenan kepada kita. Saudara, ketika kita tahu ya dan percaya bahwa saudara adalah kesayangan daripada Bapa, cobaan-cobaan iblis ini di dalam hidup kita tidak akan pernah berhasil. Saudara akan selalu berkemenangan di dalam hidup saudara. Kuncinya hanya saudara? Saudara adalah anak kesayangan Allah Bapa. Kita adalah kesayangan Tuhan Yesus. Itu kuncinya yang kita bisa pegang. Kalau kita bisa rasakan, itu menjadi senjata lah di dalam kehidupan kita ini, bahwa kita ini nggak perlu takut gitu. Kalau kita ada yang selalu mengasihi kita. Saudara, mari kita lihat kalau gitu ciri-ciri bahwa orang yang mengasihi Allah. Saudara, tentu di dalam kehidupan ini nanti kita lihat ya saudara, bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita betulkah bahwa kita ini mengasihi Allah atau tidak sih gitu ya. Kita bisa lihat dari dalam ciri-ciri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat orang. Jadi ada beberapa ciri-ciri bahwa seseorang itu mengasihi Allah ini. Yang pertama adalah seseorang yang mengasihi Allah, dia selalu siap menghadapi tantangan dunia. Orang yang mengasihi Allah selalu siap menghadapi apapun. Ya, seperti Rasul Petrus yang dengan mudah menjawab pertanyaan Tuhan Yesus ketika dia ditanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, saudara, di dalam Yohanes 21 ayat 15. Saudara, banyak orang yang tidak siap menerima risiko atas apa yang mereka katakan. Ya, kalau kita mengatakan selalu kita siap untuk Tuhan, kita siap melakukan ini dan itu, saudara. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus, barangkali apa yang kita katakan ini tidak menjadi kenyataan ya. Orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan adalah kita dapat cirikan dengan sikap apa, saudara? Selalu siap, tidak takut dan tidak lari dari tantangan-tantangan hidup. Ya. Dia akan berani menghadapi dan menaklukkan setiap tantangan yang menghadang. Jadi orang yang cirinya orang yang mengasihi Tuhan itu selalu optimis gitu ya, selalu bersemangat dalam menghadapi apapun juga, nggak pernah merasa kalah gitu. Kita kalau ada masalah-masalah hadapi aja gitu, jangan lari gitu. Kalau orang yang tidak merasa dikasih Tuhan Yesus itu ya, kalau ada masalah, kabur, lari, nggak mau menghadapi. Karena apa? Karena nggak punya sesuatu ya yang dia rasakan bahwa ada penolong gitu ya di dalam kehidupannya. Kalau seseorang yang dikasih Allah dan mengasihi Allah ini merasa punya kekuatan, punya roh penolong di dalam kehidupan. Jadi ketika dia menghadapi sesuatu masalah, dia selalu berani menghadapi itu, tidak takut, tidak kabur. Karena apa, saudara? Karena bersama dengan Tuhan segalanya jadi mungkin. Ini ya, saudara ya. Kalau kita selalu berada bersama dengan Tuhan, segalanya bisa, yang nggak mungkin tuh bisa jadi mungkin gitu. Ya, saudara. Barangkali saudara juga pernah merasakan, barangkali saudara
dalam kehidupan ini punya tantangan-tantangan yang berat gitu. Tetapi saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita, saudara, hasilnya apa? Semuanya akan berlalu. Ya, kalau kita ada tantangan-tantangan ini, ayo kita hadapi aja, jangan lari. Tentu kita berpikir, oh kita punya penolong, kita pasti akan berhasil gitu. Jadi orang yang mengasihi Tuhan ini merasakan hal seperti ini. Saudara, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi ya. Barangkali ilustrasi ini ya sudah sering dibaca atau sudah kita dengar, tapi ini akan kita menguatkan kita ya, kalau kita kembali mengingat akan ilustrasi ini. Ceritanya begini saudara ya, pada suatu hari ada seorang Kristen yang bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan untuk mengasihi Tuhan. Jadi dia bertanya seperti itu, dan Tuhan Yesus menjawab, pikulah kuk salib ini dan di dalam setiap perjalanan hidupmu. Jadi Tuhan mengatakan pikulah kuk atau beban salib ya, salib yang daripada Tuhan ini setiap saat dalam kehidupan saudara. Saudara, mulailah dia orang ini berjalan dengan memikul salib itu ya, karena tadi diperintahkan oleh Tuhan Yesus pikul salib, dia juga nurutin pikul salib. Setelah lama dia berjalan, dia kemudian mulai mengeluh saudara, ternyata berat beban yang dia pikul salib Tuhan itu dia rasakan berat gitu ya. Lama-lama semakin berat dirasakan. Ya. Mulailah kemudian dia berpikir bagaimana caranya agar salib ini terasa jadi ringan gitu, supaya dia mulai melakukan sesuatu. Apa saudara? Salibnya dipotong saudara ya, salibnya digergaji, dipendekin, dan ternyata iya benar, bebannya jadi lebih ringan dalam dia membawa beban itu ya. Maka dia caranya gergaji aja gitu ya, dipotong aja gitu salibnya. Dan memang saudara, beban-beban dia menjadi lebih ringan baginya. Setiap kali dia ngerasa berat gitu di dalam menghadapi sesuatu, dalam memikul salib ini, maka dia mengurangi ukuran salib itu dengan kembali menggergajinya, memotong kembali. Saudara, pada akhirnya sampailah dia di sebuah di tepi jurang, di mana di seberang sono adalah tempat yang sangat indah, tanah perjanjian ya. Dia berjalan, dia dengan dengan beban yang berat, dengan salib yang mula-mula dia mampu untuk menggotongnya gitu ya. Kemudian dia merasa berat, dipotong, dipendekin. Suatu saat sampai dia di tepi jurang yang terasa di sana terlihat begitu indah. Ya. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana dia bisa nyebrang ke tanah perjanjian sana. Tuhan menjawab, ya letakkanlah salibmu di ujung jalan itu. Jadi untuk menyeberang ke sana, ya pakailah jembatannya itu salib yang beban yang tadi Tuhan berikan kepada itu. Maka dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi apa saudara yang terjadi? Ternyata salibnya tidak cukup. Saudara ya, tidak cukup untuk dia bisa menyeberangi jurang itu. Karena apa? Karena salibnya jadi udah pendek gitu. Tuhan Yesus sudah memberikan sesuatu beban kepada kita, salib Tuhan Yesus untuk kita pikul sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Ketika rencana Tuhan bisa kita jalani, bisa kita hadapi, pasti persis gitu ya,
beban yang Tuhan berikan itu untuk memberikan nanti kekuatan kepada kita untuk kita bisa sampai kepada satu tempat yang Tuhan janjikan kepada kita. Rencana Tuhan begitu pasti gitu. Tetapi sayang ya, karena kita tidak sanggup atau kita tidak bisa menjalankan itu, kita pakai jalan sendiri, potong beban-beban itu, dipotong-potong ya, sehingga kita tidak nyampai kepada satu tujuan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi akhirnya ya orang ini menyesal yang dia rasakan. Mengapa dia tidak mau memikul salib sepenuhnya yang daripada Tuhan. Saudara, salib yang Tuhan berikan kepada kita tidaklah berat. Tuhan mengatakan seperti itu, tidaklah berat. Kita akan mampu, pasti kita akan mampu memikulnya jika kita tekun dan kita taat selalu menjalankannya apa yang Tuhan mau gitu ya. Saudara, karena apa? Karena Tuhan tahu, Tuhan pasti tahu kekuatan kita, Tuhan pasti tahu kemampuan kita. Jadi ketika kita diberi beban-beban kehidupan di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan tahu beban itu pasti akan sesuai dengan kemampuan kita. Hanya saja kita sering merasakan gitu, terlalu berat, terlalu sulit gitu. Cari jalan sendiri. Kalau udah seperti itu, kita tidak akan sampai kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, hal yang pertama di mana kita ciri daripada orang yang mengasihi Tuhan Yesus adalah dia selalu siap ya, dia selalu siap menghadapi tantangan dunia ini, selalu sanggup memikul apa yang menjadi bagian-bagian dalam kehidupan kita. Jadi hal yang pertama. Sekarang hal yang kedua ya. Hal yang kedua adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus selalu siap berkorban untuk Tuhan Yesus. Ya. Ciri yang kedua itu yaitu jika kita mengasihi Tuhan itu adalah kesediaan kita untuk selalu berkorban. Saudara, Tuhan Yesus sudah bersedia berkorban bagi kita, yaitu menderita mati di kayu salib. Agar apa? Agar kita tidak binasa dan kita bisa menikmati hidup yang kekal. Demikian juga Petrus yang tadi menyangkal Tuhan Yesus, tapi akhirnya daripada hidup ini Petrus ini dia juga sungguh-sungguh akhirnya di dalam kita lihat kalau di dalam kitab ini kematian daripada Petrus ini juga sama ya, di kayu salib dengan malah kakinya di atas kepalanya di bawah gitu, lebih ini lagi ya. Saudara, itu kita lihat itu merupakan pengorbanan dari Petrus sendiri untuk apa saudara, untuk berkomitmen ya kepada Tuhan. Dia tetap percayai Tuhan dengan tulus meskipun dia harus kehilangan nyawanya. Itu akhir dari hidup Petrus ya. Jadi Petrus juga mau berkorban seperti itu. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Jangankan nyawa, saudara ya, jangankan nyawa, untuk beribadah, untuk berdoa, untuk baca Alkitab saja kita masih sering beralasan pengorbanan yang hanya sedikit saja kita udah seringkali beralasan yang begini begitu gitu ya. Seperti itu. Hal-hal yang kecil pun kita nggak. Bagaimana kita kalau kita lihat bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu harus selalu mau berkorban, siap berkorban. Bukan hal-hal yang kecil saja, harus yang berat pun kita harus siap ya. Namun satu hal yang pasti saudara, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita harus belajar berkorban untuk Dia. Kita harus belajar berkorban untuk Dia. Ingat saudara ya, bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia.
sekecil apapun yang kita korbankan untuk Tuhan, semua pasti dicatat di dalam buku catatan Tuhan Yesus. Jadi pengorbanan kita yang sekecil apapun, pengorbanan apa saudara? Waktulah, pengorbanan hartalah, tenagalah, apapun yang sekecil apapun. Kalau kita selalu merasakan siap ini untuk Tuhan, kita berkorban untuk Tuhan, Tuhan pasti catat saudara ya. Itu orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu, mengasihi Allah ini cirinya seperti itu, siap berkorban buat Yesus. Hal yang ketiga saudara ya, cirinya adalah memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan Yesus. Jika seseorang yang mengasihi Tuhan Yesus, pasti dia juga memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan Yesus. Senantiasa menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan, beribadah, berdoa, saat teduh, apapun juga yang menjadikan kita selalu berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu memiliki hubungan yang karib ya dengan Tuhan. Saudara, kalau kita baca Imamat 10 ayat 3, Imamat 10 ayat yang ketiga. Imamat 10 ayat yang ketiga. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Ya, saudara, jadi orang yang mengasihi Yesus, mengasihi Allah, pasti punya hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Ya, saudara, yang keempat yang keempat adalah hidup di dalam ketaatan dan melakukan perintah Tuhan. Ini tadi ayat-ayatnya kita sudah baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21a mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi hidup dalam ketaatan dan melakukan selalu perintah Tuhan adalah ciri keempat orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Ciri yang kelima, saudara ya, ini kita reka cepat saja saudara ya. Yang kelima adalah setia melayani Tuhan. Jadi setiap kita dikaruniai talenta atau potensi lah ya, potensi oleh Tuhan, dan itu harus kita kembangkan saudara. Untuk apa saudara? Kita kembangkan secara maksimal ya. Sepenuhnya kita kembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta-talenta kita. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Kita siap melayani Tuhan karena kita sudah diberikan talenta-talenta, kemampuan-kemampuan oleh Tuhan. Jadi kita maksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, jangan menunda-nunda. Kalau saudara diberikan sesuatu talenta, kemampuan oleh Tuhan, jangan disia-siakan, jangan ditunda-tunda. Lakukan itulah, layanilah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita jangan berargumen, beralasan-alasan macam-macam, tetapi setialah, siap melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hal yang keenam adalah ciri daripada orang yang mengasihi Tuhan adalah suka memberi. Ya, saudara, selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan gitu ya, untung rugi dengan Tuhan, itu jangan sampai seperti itu. Kita selalu siap memberikan. Kita harus siap memberi dengan rela hati dan penuh sukacita, selalu ingin menabur, memberikan untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Jadi ada sesuatu yang selalu ingin kita berikan kepada Tuhan. Memberikan apa saja saudara ya, memberikan waktu saudara, tenaga saudara, dan apa saja yang bisa kita berikan, kita selalu ingin memberikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu ciri orang yang mengasihi Tuhan.
Saya akan ceritakan satu ilustrasi lagi ya, seperti memberikan yang terbaik ya. Saudara, suatu hari ada seorang petani Kristen ini ya berkata kepada istrinya bahwa dia ingin memberikan sesuatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saat itu ya ini adalah seorang petani atau peternak gitu ya. Dia punya sapi betina yang sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan ini si sapinya ini. Karena itu dia berkata bahwa nanti dia akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan. Jadi dia punya niatan ya untuk memberi kepada Tuhan, yaitu nanti anak sapi yang lahir ini akan dia berikan kepada Tuhan. Saudara, beberapa hari kemudian anak sapi ini udah waktunya untuk melahirkan, dan ternyata induk sapi ini melahirkan dua sapi, dua anak sapi, dan si petani ini pun menjadi bingung ya. Dia mulai berpikir-pikir, anak sapi mana ya yang akan dia berikan kepada Tuhan. Jadi dia mau memberikan ini sesuatu kepada Tuhan, salah satunya gitu ya. Saudara, kemudian ketika istrinya menanyakan hal ini, dia pun menjawab, nanti ajalah kalau sapinya udah besar gitu ya, udah beden, udah mulai bertumbuh, dia akan diserahkan kepada Tuhan. Kita nanti lihat dulu terlebih dahulu mana yang lebih baik yang akan berikan kepada Tuhan gitu ya. Dan setelah cukup besar, dia akan memutuskan anak sapi mana yang dia akan persembahkan kepada Tuhan. Saudara, seminggu kemudian daerah itu diserang wabah penyakit ternak, sekarang PMK penyakit mulut dan kuku gitu ya, seperti itu. Dan ternyata salah satu sapinya terkena penyakit itu dan sapi itu mati, saudara. Salah satu penyakit sapi itu mati. Dan ketika petani ini mendapati bahwa anak sapinya itu mati, dia segera keluar kandang dan lari menuju rumahnya dan berkata kepada istrinya, "Bu, aku baru saja dari kandang dan kudapati bahwa sapi yang Tuhan itu mati." Saudara, jadi di antara dua ini dia langsung memutuskan bahwa sapi yang mati itu sapi yang buat Tuhan gitu. Seperti itu. Saudara, istrinya itu heran, saudara, dan bertanya, sapi Tuhan, kata, bukankah engkau belum memutuskan sapi mana yang hendak kau persembahkan? Jadi sebelumnya kan belum memutuskan, tapi langsung dia sekarang sudah memutuskan. Petani itu menjawab, yang kemarin memang belum kuputuskan, tetapi tadi ketika aku berada di kandang telah kuputuskan bahwa yang mati itu adalah sapinya yang Tuhan gitu. Ya, saudara, betapa seringnya ya kita ini juga berlaku seperti petani itu. Kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita ada di dalam kondisi yang buruk dan sengsara, kita datang kepada Tuhan. Akan tetapi, saudara, ketika kita berada di dalam kondisi yang baik, di dalam kondisi yang menyenangkan, kita pergi dan melupakan Tuhan. Seperti contoh tadi ya, kita memilih yang terbaik buat kita dan menyerahkan sesuatu yang lebih buruk kepada Tuhan. Seringkah kita hal seperti itu? Kalau kita kalau kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita seringkali nanti saya terganggu, kepentingan saya, hobi saya, atau apapun gitu ya, yang kita rasakan yang menyenangkan hati saya terganggu. Jadi untuk Tuhan nanti dululah, jangan sekarang. Jadi seperti itu. Buat kita dulu sendiri yang terbaik, yang menguntungkan kita. Yang buat Tuhan mah nanti aja. Kalau ada waktu, kalau ada kelebihan, kalau ada
ya yang kita tidak butuhkan lah gitu ya, itu kita serahkan kepada Tuhan. Seringkali kita melakukan seperti itu. Jadi hal yang dimana seseorang bisa mengasihi Tuhan itu adalah soal berkorban, memberi kepada Tuhan. Ya, saudara, kita selalu sering melakukannya hal-hal yang seperti itu. Ya, saudara, itu adalah beberapa ciri-ciri daripada kalau seseorang itu mengasihi Tuhan. Sekarang barangkali yang menjadi pertanyaan buat kita semua, adakah ciri-ciri yang tadi kita sebutkan ya, ini hanya 6 ciri ini, adakah ciri-ciri itu ada dalam diri saudara? Ya saudara, apakah itu berarti kalau ciri-ciri itu ada di dalam saudara, berarti kita itu mengasihi Tuhan. Barangkali kalau ciri-ciri itu tidak ada di dalam diri kita, barangkali kita mesti pertanyakan, benarkah kita mengasihi Tuhan? Padahal saudara, kita sudah tahu ya, kita sudah yakin bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi kita, umatnya. Kita tidak akan Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan tidak ingin kita terjerumus atau apapun juga gitu ya. Tetapi Tuhan ingin kita selalu hidup berkemenangan, karena Tuhan begitu memperhatikan kita di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, sebaliknya, bisakah kita mengasihi Tuhan? Bisakah kita membalas apa yang Tuhan terlebih dahulu berikan kepada kita? Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu namanya apa, saudara? Bocengli. Saudara, kita ini kurang ajar gitu ya. Tuhan itu udah begitu berkorban buat kita, buat yang terbaik buat kita, yang begitu korban Tuhan Yesus mengorbankan dirinya begitu rupa gitu ya. Buat siapa? Buat kita gitu. Tetapi kita sama sekali tidak peduli, kita sama sekali tidak perhatikan itu. Kita tidak mengasihi Tuhan. Wah, saudara, buat apa ya? Hidup ini tidak berarti rasanya kalau kita tidak bisa membalas apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, semoga barangkali dengan apa yang telah kita dengar ini, barangkali kita mulai menyadari, kita mulai hidup untuk mengasihi Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam firman Tuhan, Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Kita baca Alkitab, kita taati, kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu artinya nanti kita bisa merasakan Tuhan mengasihi kita, kita bisa mengasihi Tuhan. Sekian firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diingatkan betapa kami adalah orang-orang yang tidak berguna jika kami tidak bisa mengasihi Engkau Tuhan. Namun Tuhan, kami perlu dorongan, kami perlu kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami bisa mengasihi Tuhan. Kami bisa kami melakukan apa-apa yang Tuhan perintah kepada kami. Kami yakin Tuhan, Engkau telah menurunkan kepada kami Roh Penolong, Roh Kudus bagi kami sekalian. Itu yang menjadi bekal bagi kami sekalian, agar kami mengingat-ingat Engkau sudah mengasihi kami. Kami mampu untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Biarlah semua ini kami boleh rasakan, kami boleh mengetahui bahwa benar-benar Tuhan adalah Tuhan yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya undang Pak Yohanes untuk menutup kebaktian kita. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Hari ini kita diberikan kesempatan yang indah untuk
datang beribadat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati dan memeteraikan semua apa yang sudah kita lakukan pada pagi ini, khususnya pemberitaan firman Tuhan dan kebenaran firman Allah. Saudara, mengiring kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan bukan satu hal yang mudah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam kitab Sakarya 4 ayat 6, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, melainkan oleh Rohku semua akan jadi. Jadi kita tidak boleh menggunakan kekuatan kemampuan diri sendiri. Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dan Tuhan berkata lagi, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berlelah dan menanggung berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Berserulah di dalam masa kepicikan. Kita mengalami banyak masa kepicikan. Berserulah kepadaku di masa kepicikan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan satu hal yang paling penting yang perlu kita lakukan, be born again. Serahkan seluruh hidup kita, dijamah oleh Roh Kudus dan diubahkan. Yang hidup secara jasmani, saudara, seringkali mengalami kepahitan, tetapi bersama dengan Tuhan. Yakin sebab Tuhan sudah berjanji itu adalah Allah. Aku akan menyertai kamu sampai kehidupan terakhir. Setialah kepada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, beribadat kepada Tuhan dengan penuh penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Semoga Tuhan akan memberkati. Sudah percaya? Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta sepanjang jalan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci, mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami umat-Mu di gereja Bethesda ini. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, dalam perkara yang kecil sekalipun. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah memimpin pujian, yang bermain musik, dan seluruh jemaat yang hadir. Tuhan berkati, supaya mereka bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat kami, pengerja-pengerja-Mu. Bungkus senantiasa dalam kuasa Roh Kudus. Pagari dengan malaikat-malaikat Tuhan, jauhkan dari para bahaya, celaka, penyakit, kejahatan, dan orang-orang berniat jahat. Biarlah damai sejahtera menyertai seluruh jemaat kami, pengerja-pengerja-Mu, di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Sehingga kami bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belum sempat untuk datang hadir beribadah secara terbuka. Jamah hatinya ya Tuhan. Celikan mata rohaninya supaya mereka diberikan kerinduan kepada Tuhan. Mereka masih dilayani secara online, tetapi alangkah indahnya
kalau mereka bisa berkumpul bersama-sama memeliharakan kasih sayang di antara sesama jemaat. Semua itu bisa terjadi kalau kita berkumpul bersama-sama beribadat kepada Tuhan secara terbuka. Tuhan tetap berkati mereka yang masih diam di rumah mengikuti ibadah secara online. Tuhan tetap memberkati. Satu saat mereka boleh kembali bersama-sama beribadah secara terbuka. Kami berdoa juga untuk jemaat kami, anak-anakku yang dalam keadaan sakit dan usia lanjut. Tuhan jamah yang sakit dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna. Yang sudah lanjut usianya, berkati anak mantu cucu mereka supaya mereka bisa merawat orang tuanya dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka, baik untuk jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Kami tidak lupa berdoa untuk Wawan, pekerja Tuhan yang melayani di Taman Koko. Dia melalui gangguan kedua matanya sehingga kehilangan penglihatannya. Tuhan, dia menjalani operasi. Kami mohon Tuhan akan berikan kepada dokter hikmah bijaksana daripada Tuhan, kuasa Tuhan untuk menjalankan operasi. Yang tolong jamah Wawan, kedua matanya berikan kepada dia kesembuhan yang sempurna supaya dia bisa kembali melihat dengan sempurna dan juga bisa melayani pekerjaan Tuhan di Gereja Bethesda Taman Koko dengan sebaik-baiknya dengan berkat pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan akan menolong, menjamah Wawan, dan satu saat kamu boleh melihat anugerah Allah yang luar biasa. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Mohon Tuhan akan pimpin seluruh jemaat kami dalam perjalanan ke rumah mereka masing-masing. Lindungi dengan kuasa darah Tuhan dalam perjalanannya, supaya mereka sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan kalau ada di antara jemaat seusai ibadah ini mereka harus bekerja mencari nafkah, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka hari ini. Dan Tuhan akan membungkus seluruh jemaat kami dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan bagus. Dan sekarang sudah sekumpulanlah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang terbaik. Bapa, terima kasih. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kiranya damai sejahtera mengikuti kita.